Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kini kita akan berbagi informasi ya. Tentunya sebelum kita menyampaikan informasi, jangan lupa untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Baiklah, kali ini ada informasi menarik nih ya. Ada 6 hal penting untuk guru honorer untuk menjadi part time. Cerita kriterianya ya. Dan jangan kecewa, diharapkan Bapak Ibu yang nanti mudah-mudahan misalnya ya syukur-syukur bisa menjadi P3K penuh waktu, dan tentunya hal ini bertahap ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya statusnya masih honorer, nanti pemerintah akan berupaya untuk melaksanakan rekrutmen di 2024 ini untuk CSN sebanyak 3 kali kesempatan, tentunya dalam 1 tahun, itu rencana pemerintah ya. Nah, pada akhirnya nanti akan diangkat semua menjadi P3K penuh waktu karena pemerintah berpihak terhadap honorer ya. Nah, sedangkan untuk honorer ya, nanti akan sebagian mungkin diangkat menjadi paruh waktu terlebih dahulu karena mungkin ada beberapa hal ya. Nah, di sini ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas ya menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk menempatkan masalah penyelesaian tenaga non ASN atau honorer sebagai prioritas. Ingat ya Bapak Ibu, sebagai prioritas. Nah, sejumlah langkah dilakukan pemerintah untuk melakukan penataan tenaga non ASN atau honorer, salah satunya melalui seleksi P3K tahun 2024 ya. Nah, penataan tenaga non ASN dilakukan secara bertahap ya. Pemerintah, DPR, kemudian DPD bersama para pemangku kepentingan lain punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non ASN secara lebih baik ya, ujar Menteri Anas sesuai dengan rapat kerja DPR RI di Jakarta ya. Anas mengatakan bahwa salah satu bukti konkret penataan tenaga non ASN diantaranya adalah kebijakan melarang PHK massal honorer pada tahun 2023. Jadi Bapak Ibu yang statusnya honorer tidak boleh di PHK ya, itu sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Kemudian Kemenpan RB pun menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024. Kemudian kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi, salah satunya melalui jalur rekrutmen sehingga para honorer diangkat menjadi ASN secara bertahap ya, termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen CSN yang diantaranya memberikan ruang bagi para honorer ya, kata Menteri Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Seleksi calon ASN tahun 2024 menyediakan formasi dan untuk formasi CPNS dan P3K dengan jumlah total mencapai sekitar 2,3 juta ya. Dari jumlah tersebut, kuota P3K tahun 2024 mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi. Instansi pusat mendapatkan formasi 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 P3K. Nah, formasi tersebut merupakan gabungan antara guru, dosen, dan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Adapun formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas untuk 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K ya. Dibagi lagi untuk P3K guru sebanyak 419.000, kemudian tenaga kesehatan 417.000, dan yang paling banyak adalah untuk tenaga teknis ya, sebanyak 547.416 formasi tenaga teknis. Kemudian dikatakan dengan seleksi P3K 2024, pemerintah akan melakukan penataan tenaga non ASN pemerintah ya.
instansi pemerintah. Kemudian seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah yang melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, kata mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Kemudian ini yang paling penting ya, ada sebagian honorer menjadi P3K part-time ya. Kementerian ANAS menjelaskan sebagaimana kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN 2024. Tetap harus mengikuti ya Bapak Ibu ya, menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaian dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Nah, kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu yang nantinya untuk P3K part-time akan diajukan menjadi P3K penuh waktu atau full time ya, tentunya dengan berbagai kondisi keuangan pemerintah daerah masing-masing ya. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan ya, tidak ada PHK dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Jadi ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Kemudian ada 6 hal terkait honorer yang menjadi P3K part-time ya. Nah, dari penjelasan Menteri ANAS setidaknya ada 6 hal penting. Di antaranya yang pertama, honorer menjadi P3K part-time harus yang sudah masuk data BKN ya. Penting ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, masuk kriteria honorer dengan data yang valid berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ya. Kemudian honorer menjadi P3K part-time jika di instansi belum memiliki kemampuan keuangan sehingga belum membuka formasi P3K penuh waktu. Sedangkan yang keempat, honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Ya, kemudian yang kelima adalah honorer menjadi P3K part-time secara bertahap diangkat jadi P3K penuh waktu. Kemudian yang keenam adalah mekanisme seleksi dan pengangkatan honorer menjadi P3K part-time diatur dalam peraturan menteri. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di tahun 2024 nanti diangkat sepenuhnya menjadi P3K penuh waktu dan mempunyai kejelasan ya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.